Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya Zidan Maulana Sani di acara podcast SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah, maaf, ke depan saya akan menemani kalian dalam 24 menit di podcast ini ya. Oke, nah kita akan membahas seputar tentang PTM nih, karena kan sebentar lagi kan PTM kan udah diadain kan. Nah, oke, seperti kesempatan ini kita tangan tamu nih dari siswi dari SMK Negeri 2 Kota Pekalongan, yaitu adalah. Hai, nama aku Veronica Anisha Fira. Aku salah satu murid dari SMK Negeri 2 Pekalongan. Aku kelas 12 PSBT. Oke. Nah, kita mau tanya pertama dulu. Kan di sini nih di PSBT, kenapa sih lebih milih untuk masuk ke PSBT? Awalnya itu aku emang gak kepikiran mau masuk sini. Jadi aku sebenarnya mau masuk akuntansi kan. Akuntansi ya. Iya, terus karena aku ada masalah karena penglihatan di mata aku punya silinder. Nah, akhirnya aku beralih masuk PSBT. Emang kalau di akuntansi nggak boleh matanya harus normal gitu? Iya, maksudnya nggak boleh silinder maksudnya. Oh, masalah silinder. Silinder itu apa sih? Silinder itu kayak penyakit kelainan mata gitu loh. Oh, kelainan mata. Yeah. Oke. Nah, terus waktu aku masuk PSBT sebenarnya aku belum benar-benar minat. Nah, karena aku nggak tahu cara di PSBT kan banyak belajar tentang pengoperasian kamera terus kayak editing gitu. Nah, itu tuh kayak aku ngerasa aku tuh bukan di situ bidangku gitu loh. Tapi iya, aku di sini nyoba buat nyari kenyamanan. Iya, kayak titik nyamannya. Terus ternyata di sini tuh ada buat juga belajar tentang kayak wardrobe gitu, make up, dan kebetulan aku punya passion di sana. Akhirnya aku nyoba buat kayak senang di sini, kayak happy aja gitu. Oke. Nah, untuk kan selama ini kan udah 2 tahun ya, 2 tahun bener ya? 2 tahun. Kok astagfirullahaladzim. Naras. Oke. Kalau Mas saat pandemi nih, kan udah 2 tahun kan nggak sekolah. Nah, ada keluh kesah nggak sih saat pembelajaran daring di rumah? Iya, di rumah. Sebenarnya keluh kesahnya itu paling kuota ya kak. Kayak kuota, terus sinyal, kadang sinyalnya itu kayak berubah-ubah. Terus kalau kuota itu biasanya kayak paling males itu kalau masih belajar atau masih ulangan tiba-tiba kuotanya habis. Bener-bener itu bikin pusing banget. Aku harus keluar cari counter buat beli kuota. Terus bukannya juga, itu ya dapat kuota panduan dari pemerintah? Iya dapat, tapi kadang belum dapat juga. Enggak, udah dapat, cuman kadang aku lalai kayak udah habis duluan gitu loh. Oh, oke. Tanpa apa sih yang kamu dapetin pas pandemi ini? Yang pertama sih aku jenuh ya karena di rumah terus nggak boleh keluar. Itu tampak buruknya ya, kalau tampak buruknya tadi ya. Iya, tampak buruk. Terus juga mungkin aku jadi jarang ketemu teman. Terus jarang udah nggak dapat sangu. Oh, dapat uang saku ya? Iya, jadi kayak aku emang benar-benar bingung kalau mau jajan atau gimana. Terus ya itu paling utama sih kayak jenuh aja. Jenuh. Itu tampak buruknya. Kalau tampak bahagia, tambah itunya, senangnya? Tampak bahagia, kayak aku lebih banyak ngeluangin waktu di rumah. Mungkin aku kayak lebih bisa santai di rumah, kayak me time gitu. Terus bantu orang tua juga. Iya, bantu orang tua, terus ya padahal enggak. Terus juga ya rebahan juga lah, lebih nyaman aja. Paling lebih tepat rebahan ya. Yeah. Lebih sering rebahan ya. Nah, kesulitan apa aja sih saat melakukan saat daring? Kesulitannya itu kan selain kota. Kadang aku susah paham aja sama materinya kalau daring itu kan, karena gurunya biasa cuma ngasih materi kayak berisi kayak PowerPoint, terus cuman ngasih link YouTube doang. Terus ya intinya kayak gitu, jadi kayak nggak bisa langsung ketemu, nggak bisa langsung paham gitu loh. Oke. Nah, saat mengalami kesulitan itu yang kamu lakuin apa? Ya aku benar-benar harus cari tahu sendiri, harus kayak
searching di internet, cari-cari di internet sampai paham, karena kalau nggak paham itu beratnya itu waktu ulangan. Oh, ulangan? Iya, waktu ulangan jadi kayak ya nggak tahu lah. Nggak tahu itunya jawabannya. Nggak tahu iya materinya gitu. Okay. Nah, apakah saat daring itu ada enaknya? Apakah nggak enak semua? Enaknya ada, lebih santai aja kan belajarnya, kayak kita bisa rebahan, bisa sambil makan, terus lebih santai aja pokoknya, kayak ya gitu. Ya, kalau di sekolah tuh kayak susah buat ngerjain, kalau di rumah tuh kayak seneng, kayak enjoy ya gitu ya. Apa ya, kayak tugas gitu kan ada deadline-nya kan. Kadang deadline-nya itu sampai lama, jadinya ya kita santai aja ngerjainnya gitu loh. Oh gitu, oke. Nah, sekarang kan udah memasuki PTM nih, ya kan? Udah PTM di seluruh, mungkin seluruh Indonesia udah bisa akan melakukan PTM. Nah, pendapat kamu nih saat PTM hanya 50%, enggak 100%, itu apa? Pendapat aku sih ya mungkin aku enjoy aja sih, karena mungkin sekolah juga mau menaati prokes ya, jadinya mau nggak mau ya emang harus 50%, karena itu juga bisa jaga agar muridnya itu bisa jaga jarak gitu loh. Oke. Mengurangi tingkat kenaikan COVID kan. COVID, iya, oke. Tapi udah belakangan ini COVID kayak udah menurun. Iya, udah menurun ya, alhamdulillah ya. Gara-gara vaksin kan? Iya. Ya, kalau boleh tahu udah vaksin? Udah. 1, 2? Dua-duanya udah sih. Oh, alhamdulillah ya. Nah, waktu PTM tuh waktunya itu berapa jam sih? Atau menit? PTM itu dimulai dari 7:30 sampai jam 10 lebih 10 menit. Oh, berarti nggak full? Enggak sampai sore enggak? Oh. Nah, apakah waktu di sekolah kan, PTM kan sekolah. Nah, itu kantin buka nggak sih? Enggak. Cuman ada kantin, bukan kantin sih sebenarnya, kayak swalayan gitu. Toko ya? Swalayan. Minimarket lah di sekolah itu kan ada, itu buka. Cuman menurut aku kayak kurang lengkap aja, karena lebih suka jajan di kantin. Lebih banyak ya pilihannya ya. Jajannya juga lebih enak-enak. Nah, keadaan saat PTM nih, yang kamu rasain apa? Keadaan suasana di kelas yang biasanya udah 2 tahun nih di rumah doang, tiba-tiba sekarang di kelas sama teman-teman. Kaget aja sih pertama, karena banyak teman-teman aku tuh yang udah berubah. Mungkin kayak berubah dari penampilan, dari sikap, itu juga udah banyak berubah. Cuman mungkin karena ini 50% ya, jadi kayak agak sepi gitu kan. Sepi? Ya mungkin kayak nggak semua, jadinya 50% kurang doang rame gitu loh, nggak kayak yang dulu. Nah kita tunggu dulu, kita jeda dulu untuk saat ini, karena ada iklan masuk nih, katanya iklan udah ngelakuin pembayaran dari lama, dari 20 tahun yang lalu. Nah jangan kemana-mana, tetap saksikan podcast SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Vokalis gue iya. Oke, berjumpa lagi bersama saya Sidan Maulana Sani. Maaf Riz, berjumpa lagi bersama saya Sidan Maulana Sani di podcast SMK Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah, ini keren nih. Jangan. Nah,
Kita kembali lagi nih saat kita membahas tentang kantin tadi ya, kita masih sama kantin. Nah, apakah siswa diperbolehkan nggak sih buat bawa bekal dari rumah? Diperbolehkan membawa bekal dari rumah. Iya, memang diperbolehkan, Mas. Emang disuruh. Oh, disuruh. Iya, emang. Tapi kebanyakan siswa pada bawa nggak? Enggak, soalnya mungkin karena waktunya ya kayak nggak ada istirahat, terus cuman dari jam 7 sampai jam 10. Jadi kayak buat apa gitu loh. Mending sekalian pulang makan di rumah. Gitu. Oke, nah. Tadi kan waktu itu kan daring tuh. Nah, melakukan kerja kelompoknya itu kayak gimana? Apakah secara online juga? Kalau tergantung sih, kadang kita juga mikir kalau misalnya masih bisa mendingan nggak usah ketemu ya nggak usah ketemu, kayak bahas di grup atau biasanya teleponan bareng-bareng gitu loh. Video call. Tapi kalau misalnya kayak aku gitu kan kadang tugasnya suruh bikin film, jadi ya mau nggak mau harus ketemu gitu loh. Harus ketemu di rumah ya gitu ya. Nah, tadi apa lagi ya? Nah, ini kan udah PTM nih. Nah, menurut kamu sendiri untuk PTM ini harusnya sampai terus atau berhenti aja udah? Ya harapan aku sih sampai terus, sampai sampai terus. Sampai lulus ya? Iya, sampai aku lulus juga. Karena? Ya karena kalau sebenarnya susah juga ya kalau di rumah, kayak kita jadi jarang ketemu, terus informasinya juga kurang gitu. Terus gurunya juga susah mau ngomongin anak-anak, apalagi kalau anak-anak yang bandel itu emang benar-benar susah kalau cuma lewat HP doang gitu. Emang harus ditemuin gitu loh. Terus menurut kamu tuh ini aman gak sih PTM tuh? Aman gak? Menurut aku aman selagi kita semua mematuhi prokes aja sih menurut aku. Dah, itu doang broadcast. Oke. Nah, kamu lebih suka PTM atau PJJ? Sebenarnya dari dua-duanya juga ada enaknya, ada enggaknya kan. Kalau aku sih lebih suka PTM ya, karena ketemu teman-teman, terus lebih paham aja sama materi gurunya yang jelasin gitu daripada PJJ yang cuma lewat HP gitu. Dan terus apa ya? Udah sih itu. Dari dulu ya? Iya. Nah, kalau kesan kamu nih, kan udah lama 2 tahun nggak PTM. Nah, ini kan udah PTM nih, kesan kamu apa sih? Kesan buat sekolah atau? Buat suasananya, kesannya. Kesannya sih aku berharap banget kayak dulu lagi ya. Kayak ramai terus. Aku pengen banget kayak semuanya tuh ngadain event-event kayak dulu, kayak misal kayak aku. Berarti terakhir kapan untuk melakukan PTM tuh? Terakhir aku masih kelas 10 berarti. Kelas 10 berarti kelas 1 ya? Iya. Kelas 1. Semester 1. Semester 2 awal-awalan itu loh. Oke. Itu masih ngadain event-event ya? Iya, masih. Itu terakhir itu Disnatalisnya. Iya, ulang tahunnya SMEA. Oh. Padahal itu udah Covid udah ada ya? Belum Maksudnya udah di dunia udah ada, cuman belum masuk ke Indonesia. Nah gitu. Pingin gak sih ngulain kayak waktu itu? Pengen banget, sumpah, karena itu rame banget, seru, terus ya kayak merame aja gitu loh. Pernah punya bayangan gak sih bakalan terjadi kayak libur 2 tahun tuh, pernah punya bayangan seperti itu gak? Sebenarnya kalau bayangan gak pernah, cuman dulu kayak aku pernah kayak mikir saking capeknya sama tugas, kayak aku pengen libur kayak astaga pengen banget libur sekolah gitu 1 tahun gitu. Nah kok sekarang sampean 2 tahun kan, 2 tahun. Tapi tetap ada pembelajaran, nggak libur. Nah, harapan kamu nih untuk tahun ini, terus tentang Covid yang sekarang udah menurun. Nah, harapan kamu apa? Semoga Covidnya juga nggak cuma menurun tapi hilang. Amin. Terus biar kita semua bisa kumpul lagi, biar bisa kayak dulu lagi, terus lebih maju lagi. Amin. Terus masyarakatnya juga pada lebih sadar tentang lingkungan, kayak menjaga protokol gitu. Amin. Nah, gitu aja mungkin harapannya ya, sama sih semua semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa masuk lagi untuk pembelajaran tatap muka. Nah, amin.
Itu aja yang bisa kami sampaikan untuk pada hari ini, podcast hari ini. Kalau kalian ingin lebih tahu tentang podcast yang lainnya, bisa saksikan podcast SMK Negeri 2 Pekalongan besok lagi, oke? Nah, tetap nonton ya, tetap nonton dan jangan lupa subscribe, like dan lain-lainnya. Oke, saya Zidan Mangasani dan Veronica Ani Syafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.